Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku akan membahas salah satu budaya Minangkabau yang kayaknya sekarang ini tuh udah mulai luntur, yaitu dalam melakukan pergaulan. Itu di dalam Minangkabau ini ada 4 kata yang harus diperhatikan dalam kita berbicara, dalam kita berinteraksi dengan sesama. Jadi dalam 4 kata ini tuh kita harus tahu nih cara ngomong sama orang yang lebih tua dari kita, cara ngomong yang lebih muda dari kita, cara kita ngomong sama orang yang lebih memiliki status sosial yang lebih tinggi dari kita, dan juga bagaimana sih cara kita ngomong dengan sesama kita atau kita ngomong sesama teman kita. Nah, Minangkabau sendiri itu adalah tanah yang kaya akan budaya dan tradisi, di mana budaya Minangkabau ini atau Minangkabau ini dikenal dengan prinsip-prinsip yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang dimana dalam salah satu aspek budaya Minangkabau itu adalah katonan ampe. Nah, apa sih yang dimaksud dengan katonan ampe? Katonan ampe ini adalah kata yang akan kita gunakan dengan cara kita ngomong sesama kita, sesama orang tua, sesama orang yang lebih kita tuakan, dan juga cara ngomong kita dengan orang yang lebih muda dari kita. Nah, di dalam Minangkabau ini itu diatur gitu. Nah, di aturan itu disebut dengan katonan ampe. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, katonan ampe ini tuh memiliki sudah mulai luntur atau akan terancam hilang. Nah, katonan ampe ini adalah prinsip yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau, yang dipegang teguh dalam pergaulan sehari-hari, di mana kalau pengguna katonan ampe ini tuh menunjukkan kesopanan kita dan kerendahan hati kita dengan lawan bicara kita. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, katonan ampe atau katonan ampe ini setelah mulai memudar di tengah-tengah masyarakat dikarenakan perkembangan faktor zaman, juga di mana saat ini kita dapat melihat anak-anak yang lebih muda dari kita itu mereka memanggil orang lebih tua tuh tanpa adanya embel-embelan kata yang sopan seperti kata kakak, kata abang. Kalau dalam bahasa kalau di Minangnya itu ada kata uni, kata udah. Jadi untuk yang dapat kita lihat sekarang itu di zaman sekarang, anak-anak tidak ada yang memanggil seperti itu. Mereka hanya memanggil nama saja, dan itu tuh akan mencoreng nilai kesopanan dalam bermasyarakat. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai katonan ampe. Nah, kata pertama yaitu ada kata mendaki. Nah, dalam etika berkomunikasi dan budaya Minangkabau ini, ada kata mendaki ini digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita. Dalam kata mendaki ini, lawan bicaranya harus menggunakan bahasa yang sangat sopan santun dan juga menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Nah, bagaimana sih bentuk kehormatan kita dalam kita berbicara dengan orang lebih tua atau kita saat menggunakan kata mendaki, di mana kita tidak menyebut nama secara langsung, nama orang lawan bicara kita ini, dan juga kita tidak menggunakan kata awalan si yang dianggap tidak sopan, seperti contohnya tuh si fulan, si ini, si B. Jadi di Minangkabau itu tidak sopan kalau kita menggunakan awalan kata si saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Nah, kalau kita menggunakan kata si, lebih baik kita ganti kata si ini menjadi kata beliau. Jadi beliau ini. Jadi kata beliau ini lebih sopan digunakan saat kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita daripada kita menggunakan kata si ini yang dianggap sangat tidak sopan. Nah, contoh dari kata mendaki, kata mendaki ini saat sang anak ini ditegur oleh ibunya, maka sang anak ini tidak boleh menjawab sang ibu dengan nada suara yang lebih tinggi, karena itu tidak dianggap sopan anak ke ibunya. Nah, kalau di kata mendaki ini, dimana kalau kita lawan bicara kita tidak boleh menggunakan nada suara yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong itu, kita ngomong pakai nada suara yang lebih lembut gitu, yang lebih dimengerti. Jangan ngomong kalau sama orang yang lebih tua ini dengan nada suara yang lebih tinggi, kayak menjawab orang tua gitu. Contohnya jika kalau kita dipanggil sama orang itu kan, enak sini gitu. Jadi kita nggak boleh pakai iya gitu, tapi suaranya tuh lebih tinggi. Nah, itu tidak boleh, itu nggak sopan, dan itu melanggar dari katonan ampe tersebut. Nah, yang kedua itu ada kata malereng. Nah, kata malereng ini adalah tata bicara yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang dituakan secara adat atau orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari kita. Nah, kata malereng ini merupakan bagian dari etika berkomunikasi dalam budaya Minangkabau. Dalam kata malereng, penutur harus menggunakan bahasa yang tegas, lugas, akan tetapi tetap sopan dan santun, di mana penyampaian dalam kata malereng ini tuh bisa diutarakan melalui kata-kata detik seperti kata perumpamaan, kiasan, ataupun sindiran. Dan hal ini dilakukan agar lawan bicara kita tidak merasakan sakit hati atau tersinggung atas apa yang kita sampaikan. Nah, dalam Minangkabau, kata malereng ini digunakan atau kita pakai saat kita berbicara dengan lawan jenis, seperti berbicara dengan sumando, berbicara dengan ipar mama rumah, berbicara dengan saudara ipar, berbicara dengan menantu ke mertua, berbicara antar tokoh adat, berbicara antar tokoh agama, ataupun berbicara antar pemimpin. Nah, dalam kata malereng ini,
kita menggunakan bahasa yang sangat tegas dan keras, akan tetapi tetap sopan dan santun ya. Ini contoh dalam ungkapan Kato Malareng ini seperti ambo indak dapet pai jo aku. Jadi dalam kalimat itu tidak ada nih penyampaian atau orang yang mendengar itu tidak merasa sakit hati atau tersinggung atas apa yang kita sampaikan. Dan kata-kata itu kan sebuah kata-kata penolakan kan gitu. Nah, kalau dalam Kato Malareng ini, kalau kita menggunakan kata ganti diri sebagai aden dan angku itu sebagai kata waang. Nah, dalam Minangkabau, dalam Kato Malareng ini tuh dianggap tidak sopan gitu, tidak ada rasa kesopanan, tidak ada rasa penghormatan terhadap lawan jenis kita, lawan jenis bicara atau lawan bicara kita gitu. Itu ada kato menurun. Nah, kato menurun ini adalah kebalikan dari kato mendaki, di mana cara bertutur kata yang satu ini digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih muda, seperti orang tua kepada anak, kakak kepada adiknya gitu. Nah, kato menurun ini diterapkan dengan menggunakan tutur kata bahasa yang sangat sopan dan penuh kelembutan dan kasih sayang, agar lawan bicara ini lebih biasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Dalam kata menurun, kita harus menggunakan bahasa yang sangat lembut dan penuh perhatian serta menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, kata menurun ini berarti kita bisa secara semena-mena kepada yang lebih muda, tidak. Jadi kalau dalam kata menurun ini kita tidak boleh kita tidak memiliki hak untuk berbicara dengan nada suara yang lebih tinggi, tapi kita berbicara dengan nada suara yang lebih lembut gitu, agar orang yang kita lawan bicara kita ini, yang lebih muda dari kita ini, akan merasa mengerti dan mereka bisa dipahami jika kita ngomong atau berbicara dalam nada suara yang lebih tinggi. Jadi kan yang lebih muda dari kita ini merasa apa yang kita omongkan tuh tidak masuk, tidak menerima karena kita ngomong dengan nada suara lebih tinggi, dan akan membuat nanti sang anak ini merasa orang yang ngomong sama dia ini terkesan lebih jahat gitu. Soalnya kan pola pikir anak yang berbeda gitu, apalagi saat mendengar orang yang lebih tua dari mereka ini berbicara dengan nada suara yang lebih tinggi, akan terdengar kasar, akan seperti orang yang lebih tua dari mereka ini kalau ngomong dengan suara yang lebih tinggi itu akan merasa kayak orang ini marah kepadanya. Nah, jadi dalam kata menurun ini kita menggunakan kata-kata yang lebih lembut, lebih penuh dengan kasih sayang. Contohnya itu saat sang ibu ini memanggil anaknya untuk makan siang. Jadi kalau kata lembutnya, "Nak, ayo makan, ini makanan sudah ibu siapkan." Nah, kalau itu kan sang anak jadi merasa lebih kayak, oh, ini ibunya penuh kasih sayang kepada dirinya gitu. Jadi kalau jika sang ibu menghardik sang anak untuk menyuruh makan, makanlah lagi gitu. Jadi kan kayak enggak makan gitu. Jadi kalau ngomong kayak gitu, nanti sang anak merasa kayak, oh, ini ibunya lagi marah ya gitu. Jadi dalam kata menurun ini kita menggunakan dalam bahasa kata yang lebih sopan dan lebih santun dan lebih dimengerti. Jadi kita menggunakan penuturan bahasa yang lebih baik gitu. Bagian terakhir itu ada kato mandata. Nah, kato mandata ini kita gunakan saat kita berbicara dengan orang yang seumuran dengan kita, baik dari segi usia, status sosial, dan hubungan kekerabatan. Nah, dalam menggunakan kato mandata ini kita harus memperhatikan bahasa yang sangat netral dan santun, karena dalam bahasa yang sangat santun ini akan menunjukkan rasa kesetaraan kepada lawan bicara dengan memperhatikan intonasi atau kata yang diucapkan. Contoh dari kata mandata ini, saat kita ngomong sama orang yang seumuran gitu, dia enggak dapet pai jo aku nggak bisa pergi sama kamu. Jadi kalau kali itu kan jadi lawan bicara ini merasakan, oh iya nggak apa-apa, jadi mereka tuh lebih paham gitu. Jadi kalau ngomongnya lebih kayak gitu, jadi mereka tuh lebih paham dan mengerti dengan keadaan kita. Nah, jadi kalau dalam kata mandata ini kita harus memperhatikan dengan siapa kita mengobrol, dan jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang bikin lawan bicara tadi merasa sakit hati atas apa yang kita omongin gitu. Dalam kata mandata ini kita memperhatikan dalam kata, kita harus menyusun kata-kata yang lebih bagus, lebih baik, agar tidak dapat menyinggung perasaan lawan bicara kita sendiri. Nilai atau fungsi dari katonan ampe ini, apa sih fungsi katonan ampe ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang ada, dan di sini aku mengelompokkan dalam 4 poin. Yang poin pertama yaitu dalam poin sopan santun, di mana di Minangkabau ini kita kan memegang prinsip adat bersandi syarat bersandi kita dua, di mana prinsip ini itu menjelaskan pentingnya kesopanan dan tata krama yang sesuai dalam aturan adat dan syariat Islam, di mana masyarakat Minangkabau ini diharapkan untuk selalu menjaga kehormatan diri dan orang lain. Nah, poin yang kedua itu tentang berbudi luhur. Nah, berbudi luhur ini di dalam katonan ampe, berbudi luhur ini memiliki arti yaitu berakhlak yang baik, berbicara dengan bijaksana, serta melakukan tindakan yang mulia sesuai dengan nilai budaya dan nilai agama. Nah, yang ketiga itu poin atau nilai utama itu tentang adat bersandi syara, di mana adat ini berlandaskan kepada syariat Islam. Di dalam adat istiadat Minangkabau ini selalu sejalan ajaran agama Islam, di mana adat sejalan dengan ajaran agama Islam, dan penghormatan terhadap adat dan agama menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, poin yang keempat itu syarat bersandi kitab buah, di mana prinsip ini mengingatkan kita untuk berlandaskan, di mana adat bersandi kitab buah ini
mengingatkan bahwa syariat Islam ini harus berlandaskan kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, sehingga kehidupan masyarakat Minangkabau ini akan selalu sejalan dan seajaran dengan agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama kita menjaga warisan budaya kita agar tidak luntur dimakan oleh zaman. Salam budaya, salam Minangkabau.